Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar. Tetap bersemangat ya, walaupun belajarnya dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar masih mengenai tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, sudah masuk subtema 2 ya, hewan sahabatku, pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Yang pertama yaitu mengenai sila dalam Pancasila. Masih ingat 5 sila dalam Pancasila ya? Ini biasanya sering diucapkan ketika upacara, tapi karena upacaranya sudah lama, mudah-mudahan tidak mengurangi ingatan kamu mengenai sila dalam Pancasila. Ada 5 sila. Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia dan Pancasila ini merupakan pedoman, gitu ya. Jadi sebisa mungkin dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan. Tuh, ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa kalian tahu apa saja pengamalan yang bisa kita lakukan mengenai sila keempat ini? Ya, ada yang tahu mungkin ya. Ya, karena sila keempat ini berhubungan dengan kerakyatan, musyawarah gitu ya. Lebih kepada musyawarah yang merupakan salah satu pengamalan yang paling sering kita temui dari sila keempat ini. Berikut ini adalah beberapa contoh. Masih banyak yang lain ya, tetapi ini adalah beberapa contoh pelaksanaan dari sila keempat. Itu diantaranya tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan juga menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalian punya peliharaan ayam. Nah, tetapi ternyata peliharaan ayam ini mengganggu tetangganya. Misalnya karena tidak diberikan kandang yang cukup layak misalnya, sehingga ayamnya kemana-mana itu ya, kotorannya juga ke rumah tetangga, pasti tetangga kalian terganggu ya. Nah, itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, ya terserah orang lain gitu ya, itu tidak boleh. Jadi bagaimana supaya kalian tetap bisa punya peliharaan tetapi tidak merugikan orang banyak. Nah, sila keempat ini bisa diamalkan dalam hal ini, yaitu diantaranya adalah bermusyawarah. Kalian bisa bermusyawarah atau meminta pendapat kepada tetangga sekitar apa yang harus kalian lakukan supaya kalian yang memelihara ayam ini tidak mengganggu mereka, gitu ya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam contoh pelaksanaan sila keempat. Tidak memaksakan keinginan, kemudian meminta pendapat dengan bermusyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak gitu kan. Kemudian menjalankan keputusan. Kesepakatannya apa? Oh, berarti kandangnya misalnya harus lebih layak. Jadi dikandangin aja gitu ya, jangan dilepas misalnya gitu kan. Jadi tidak mengganggu tetangga sekitarnya, ya. Nah, berhubungan dengan ayam. Ayam ini salah satu hewan yang paling sering kita temui ya. Nah, hewan ini bisa memberi kita inspirasi untuk membentuk sebuah patung. Nah, ini dia contohnya. Ada patung bebek atau itik ya, kemudian ada patung ayam. Bisakah kalian membuat contoh patung yang berbentuk hewan? Ya, bisa? Oh, oke. Ya, kalian bisa gunakan bahan yang mudah ditemui. Contohnya adalah lilin mainan ya, atau plastisin. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, ayam ini pasti berkembang biak. Ya, seluruh makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah berkembang biak, termasuk ayam atau itik tadi ya, jenis unggas. Itu berkembang biaknya secara generatif. Kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan dengan proses perkawinan. Ada 3 jenis pada perkembangbiakan generatif, yaitu ovipar atau bertelur, contohnya tadi ayam, burung ya. Kemudian ada vivipar, yaitu beranak atau melahirkan, contohnya sapi, kambing,
ya, itu contoh vivipar. Kemudian ada lagi ovovivipar. Jadi ini bertelur dan juga melahirkan. Double ya. Nah, kalau ini contohnya adalah kebanyakan hewan reptil. Contohnya diantaranya yaitu ular. Sekarang kita beralih kepada perkembangbiakan vegetatifnya. Pada perkembangbiakan vegetatif, kebalikan dari generatif, yaitu tidak terjadi proses perkawinan. Ya, jadi perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Ya, pada umumnya yang berkembang biak secara vegetatif adalah hewan tingkat rendah, hewan tidak bertulang belakang, yang lebih sederhana dibanding hewan bertulang belakang. Contohnya ada paramecium, cacing pita, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu mengenai perkembangbiakan vegetatif ini. Jadi kalau perkembangbiakan vegetatif ya terjadinya pada tubuh hewan tersebut karena tidak melibatkan proses perkawinan, maka yang terjadi hanya pada bagian tubuh hewan tersebut. Ada beberapa, contohnya yang pertama yaitu dengan membelah diri. Nah, kalau proses membelah diri ini yaitu tubuh pada hewan tersebut terbagi menjadi dua bagian sama besar. Ya, contohnya adalah pada hewan bersel satu, yaitu ada amuba dan juga paramecium. Ya, ini hewan yang sangat kecil sekali atau disebut sebagai hewan mikroskopis. Jadi kalau mau melihat jenis hewan ini harus menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, ya. Sudah tahu seperti apa amuba atau paramecium? Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini contoh dari amuba ya. Jadi ini proses membelah diri ya sampai akhirnya dari satu bagian menjadi dua bagian makhluk hidup dan seterusnya ya kalau amuba dengan membelah diri. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah paramecium. Ini gambar paramecium. Ya, sama seperti amuba berkembang biaknya dengan cara membelah diri menjadi dua bagian sama besar. Nah, itu untuk membelah diri. Selanjutnya adalah dengan tunas. Sama pada membelah diri, pada tunas juga cara perkembangbiakannya terjadi pada hewan tersebut. Nah, kalau ini berarti tumbuhnya tunas atau munculnya tunas pada hewan tersebut. Contohnya salah satunya adalah hidra. Jadi ada tunas kecil yang berkembang pada hidra, kemudian menjadi besar ketika sudah cukup dewasa, ya maka tunas tersebut nanti akan melepaskan diri dan berkembang sebagai sebuah individu baru. Ya, nah ini contoh gambarnya. Ini adalah hewan ya, bukan pohon ya. Kelihatannya seperti bentuk pohon ya. Iya. Tetapi ini adalah bentuk hewan. Namanya adalah hidra. Nah, terlihat di situ ya, ada tunas kecil yang tumbuh, membesar. Kemudian ketika sudah cukup untuk bisa bertahan sendiri, maka nanti akan lepas dari induknya dan menjadi sebuah individu baru. Ya, itu hidra yang berkembang biak dengan cara bertunas. Ada lagi yang lainnya, contohnya adalah porifera dan juga solenterata. Ya. Yang berikut yaitu adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi ini cara berkembang biak ada hewan, masih hewan tingkat rendah ya, yang memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya cacing pipih. Nah, ini udah ada gambarnya. Ya, jadi kalau membelah diri itu menjadi dua bagian sama besar, ya hanya dua bagian ya. Tapi kalau pada fragmentasi ini bisa beberapa bagian. Ya, contohnya seperti ini. Ini contoh dari cacing pipih. Yang ini contoh dari planaria. Sama-sama berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ya, jadi terpotong-potong tubuhnya dengan sendirinya. Ya, ini namanya proses perkembangbiakan secara fragmentasi. Sampai di sini dulu materi yang Ibu bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan bermanfaat. Tetap semangat sekali lagi walaupun belajar di rumah, tetap jaga prosedur kesehatan jika harus keluar rumah ya. Dan jangan lupa tetap belajar. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.